berdosa dari kami, orang-orang yang berbuat buruk, mendapatkan ihsan, kebaikan, wasail, dan orang yang meminta mendapatkan apa yang dia minta, orang yang punya cita-cita mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habib wa wazarahu. Dan semoga engkau menjadikan kami orang-orang yang menolong Rasulullah, membantu Rasulullah. Dan semoga engkau meratakan berkah Rasulullah, kemuliaan Rasulullah kepada anak-anak kami, orang tua kami, ahli daerah kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh arah. Wa adim royatad-din al-qawim. Semoga engkau melanggengkan bendera agama yang lurus di seluruh penjuru dunia untuk tetap tersebar. Wa ma'alimal Islam wal iman bi ahliha ma'murah. Dan tanda-tanda Islam dan iman di seluruh penduduk bumi tambah ramai, maknan wa surah, makna dan bentuknya. Wakshif Allahumma kurbatal makrubin. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan orang yang sedih. Waqdi dainal madinin, dan semoga orang yang punya hutang bisa nyaur hutangnya. Waghfir lil muznibin, semoga engkau mengampuni orang yang berbuat dosa. Wa taqabbal taubatat taibin, semoga engkau bisa menerima taubatnya orang yang bertobat. Wangsyur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in, sebarkanlah rahmatmu kepada hambamu yang mukmin semuanya. Waqfi syarrul mu'tadin, cukupkan keburukan orang yang zalim. Wa besutil adla, semoga engkau membeberkan keadilan kepada para penguasa di berbagai penjuru. Wa ayyidhum bita'yidin min indika, kuatkan mereka dengan penguatan darimu, pertolongan ya menghadapi orang-orang yang ingkar dari kalangan orang munafik dan kafir. Wa ja'alna, semoga engkau menjadikan kepada kami ya Rab, wahai Tuhanku, fil hisnil hasin, dalam benteng yang kuat, min jami'il balaya, menghadapi berbagai macam ujian. Wa fi hirzil makin, dalam penjagaan yang kuat, minaz zunubi wal khataya, dari dosa dan kesalahan. Wa adimna, semoga engkau menjadikan kami langgeng dalam beramal taat kepadamu. Wa sidqi fi khidmatika qaimin, dan juga jujur dalam terus berkhidmah kepadamu. Dan ketika engkau mewafatkan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, mukmin. Wakhtim lana minka bi khairin ajma'in, tutuplah kami darimu dengan kebaikan semuanya. Wa sholli wa sallim ala hadzal habibil mahbub, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih dan yang dikasih, lil ajsami wal arwah wal qulub, kepada jisim, roh dan hati. Salawat salam juga semoga tetap tercurahkan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Akhir dari panggilan kami yaitu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mulia dari apa yang mereka sifati. Salam sejahtera untuk para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu isi daripada Simtud Durar. Ya, kalau kemudian Fatihah yang dihadiahi, dihadrai, yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sebelum wafat kacek 9 hari, itu memang agak panjang ya. Al-Fatihah. Anallaha yaj'aluna wa iyyakum minal muttaqina sabitin alal qadamil qawim
وفي صحبة رسول الكريم ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويجعلنا من الراضيين المرديين الهادين المهديين ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا في ديوان عباده المتقين وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته ويصلح لنا الأحوال ويتقبل منا الأعمال ويبلغنا منازل الرجال وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن السقاف وسيدنا عبد الله بن أبي بكر الإدريس وسيدنا أبي بكر بن سالم وسيدنا أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشالي بن عبد الله بهرس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أبي بكر bin Abdullah al-Atas wa ila arwahi jami sadatina li Abi Alawi summa ila arwahi Sayyidina Abdul Qadir al-Jalani wa Sayyidina Abdul Abbas Ahmad bin Abil Hasan al-Rifai wa Sayyidina Abil Hasan Ali bin Abdullah Syadili wa ila arwahi sadatina Sufiyah innama kanu min masyariqil ardi ila maghribiha wa jami' awliya'i hadil baldah wa sulahaiha summa ila arwahi muallifi Simtud Durar al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi wa walidayhi wa auladihi wa azwajihi wa masyaikhi wa talamidatihi wa usulihim wa furihim summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa dhabil huquqi alaina wa man kana fi sabiqi hadran ma'ana fi hadzal majlisi syarif wa amwati hadil baldah minal muslimin wal muslimat. Allahu yataqabbalu min muhsinihim wa yatajawazu an musihim wa yudkhilu musyana fi barakati muhsinina wa asina fi barakati ta'i'ina wa anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaksimu lahum bi'awfari haddin min sawabi hadhil laylah wa khairiha wa sirriha wa madadiha wa yudkhilu fi kuburihim rawhata wal raihan wal fushata wal aman wal maghfirata wa ridwan wa yaj'alu suknahumul jinan wa anna Allah yarzuquna kamalal mutaba'ati li habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil aqwal wal afal wal amal wal niyat wal adat wal ibadat wa anna Allah yaj'alu amalana muntawiyatan fi amalihi wa niyatina fi niyati wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna Allah yubariku lana fi awliyaina wa sulahaina wa ulamaina wa yaksimu lana bihazin wa afir min ma'rifatil arif wa qurbil muqarrab wa sidqis sadiq wa anna Allah yadkhiluna fi syafati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yaqtauna anhu tarfat ainin wa la aqalla min dhalika wa yajaluna wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana qurrata ainin li habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yajaluna min hizbihi wa min ahli hadratihi wa yarzuquna al-qurba minhu wal masya ala tariqatihi wa anna Allah bijai yaktubuna wa iyyakum minal barina bil walidain al-wasilina lil aqrabin wa yuballighuhum minnana kullama yasruhum wa anna Allah yubariku fi auladina wa yafadhuhum wa la yaduruhum wa yarzuquna birrahum wa anna Allah bijaihim yataqabbalu du'ana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yumli minas sirri wi'ana wa la yukhayyib rajana wa yaqdi hajatina kullaha dunyawiyah wal ukhrawiyah fi anfusina wa ahlina wa auladina wa ahbabina wa man awsana bid-du'a wa yafazuna wa iyyakum min jamil amrad wal asqam wal alam wa min jamil anwa'il balaya wa anna Allah yarzuquna rizqan katsiran thayyiban biduni ta'bin wala masyaqqatin ma lutfi wal afiyah was sihah was salama wa ma taufiq wal hidayah wa anna Allah yakfina wa iyyakum syarral asrar wa kaidal fujjar wa tawariqal laili wan nahar ila tariqan yatruku bi khair wa anna Allah yafadul islam wal muslimin wa yudammiru a'da'ad-din wa yuslihu man fi salahi salahul islam wal muslimin wa la yuhlikuna wa yuhliku man fi halaki salahul islam wal muslimin wa anna Allah yajma'u kalimatal
المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأن الله يحفظ بلدتنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرحم جمعنا هذا وينظر بعينه الرحيمة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه في خير ولطف وعافية وسلامه على ما نواه أسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab Simtud Durar awalan wa akhiran, ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami sampaikan terima kasih pada Abah Mamet Maudi yang telah menyampaikan kajian kitab Simtud Durar pada pagi hari ini. Pangapunten Abah, napa tasih wonten wekdal kangge tanya jawab. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun Abah. Kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Jangan lupa passwordnya. Sebutkan nama dan juga passwordnya. Monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu-tunggu tidak ada yang buka mod. Mohon maaf bah, saya baru masuk. Iwamid jihad ya Allahu Akbar barakallah. Saya Sumiati bah. Mungkin ini saya karena tidak mendengar kajian tadi, fenomena yang terjadi ya bah di sekitar kita. Tentang pemimpin ya bah. Ini kan hampir-hampir sudah mau pilihan ya bah, baik bupati, kepala daerah dan sebagainya. Ini ada sosok yang betul-betul pernah sudah dipilih jadi DPR atau MPR di sini ya bah, DPRD ya bah. Nah, sosok ini memang sosok seorang alim atau memang sosok seorang guru ya yang patut ditiru. Tapi baru dipilih jadi di DPRD gitu, Bang. Sudah mau mencalonkan jadi bupati, Bang. Jadi ini yang saya bisa unek-unek. Karena biasa jamaah-jamaah kalau dikasih seragam begitu, Bang, semangat dia memilih. Nah, yang saya menjadi unek-unek itu bahkan amanah yang di awal ini belum dijalankan, Bah. Hanya beberapa bulan ini kita pilih. Dia sudah mau mencalonkan jadi bupati, mengumpulkan jamaah-jamaah kayak gitu, Bah. Apakah pemimpin yang seperti ini masih dalam mengikut ini, mohon maaf ya, Bah, peraturan Kanjeng Nabi, Bah. Saya kan orang bodoh ya, Bah. Kadang cuman getun-getun gitu, Bah. Ya, amanah yang ini belum dijalankan, sudah minta pilih lagi sama jamaahnya untuk menjadi bupati gitu ya, Pak. Nah, supaya tidak jadi unek-unek, mungkin juga di jamaah ini ada juga keluarganya yang ngomong seperti itu di Indonesia yang belum pulang ya. Ini supaya kita ini punya komitmen, Bah. Kenapa? Karena memang kadang mereka itu dengan ini, Mbak, dengan apa ya? Kalau menurut saya dengan nafsu gitu, Mbak. Ya nggak tahu bahasa halusnya, gitu, Mbak. Mohon Mbak, supaya saya ini punya apa? Tidak ragu-ragu gitu, Mbak, pikiran saya ini, tapi saya tidak bisa menyampaikan, cuman saya pribadi, ya. Kenapa sih orang ini sudah dipilih karena diberikan seragam? Kami jamaah-jamaah majelis-majelis taklim gitu ya, Pak. Terus dia calon lagi, terus ketua-ketua majelisnya itu menyeru harus milih dia gitu, Pak.
Jadi apakah hal ini harus kita lanjutkan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Mohon mungkin dari pandangan Islam, bagaimana Rasulullah dan bagaimana kami di zaman modern ini, Pak. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ibaratkan pertanyaan atau mungkin unek-unek si malakama saya, Pak. Terima kasih. Saya tunggu jawabannya supaya menambah wawasan dan pikiran saya yang kadang suudan, Bah. Ini yang saya takutkan itu, Bah. Yaitu seperti tadi, kenapa sih orang ini begitu, Bah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi di antara doa itu adalah Allahumma la tusallid alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan pemimpin bagi kami man la yarhamuna, orang yang tidak menyayangi kami, wa la yakhafuk, dan tidak takut kepada engkau. Jadi intinya bagaimana pemimpin itu memenuhi dua kriteria tersebut, yaitu yang takut kepada Allah sehingga dia menjadi amanah dalam menjalankan tugasnya, kemudian juga yarhamuna, menyayangi rakyatnya, menyayangi masyarakatnya. Kalau terkait profil pemimpin itu sesungguhnya ya pemilihan kita itu prinsipnya adalah jurdil, ya, jujur dan adil. Artinya masing-masing masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih, ya, tentunya sesuai pertimbangannya masing-masing, ya, itu pertimbangannya masing-masing, ya. Misalnya ada dua pemimpin, wah yang ini baik, yang ini baik, nah, pilihlah yang lebih baik daripada yang baik itu, atau sebaliknya ini tidak baik, ini tidak baik, maka ada prinsip namanya akhafud dororain. Yang paling ringan mudorotnya ini yang ini. Nah, maka ini yang dipilih, ya. Kalau kemudian terkait pilihan, ya kami serahkan kepada masyarakat, ya. Maka hari ini masing-masing calon itu sama-sama mencari simpati masyarakat, mana yang paling bisa menarik hati masyarakat. Tapi kembali pilihan itu kembali kepada pribadi masyarakat, karena one man one vote, satu orang punya satu hak pilih, ya. Nah, itu maka istafti kolbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Mintalah fatwa kepada hatimu walaupun orang lain memberi fatwa, walaupun orang lain memberi fatwa. Artinya orang lain boleh promosi terkait calonnya, tapi kemudian pilihan kembali ada pada panjenengan masing-masing, ya. Ya, kalau kemudian ada calon, kemudian sudah DPR, kemudian nyalon bupati dan lain sebagainya, ya mungkin itu ya sudah melalui hitungan-hitungan politik, mungkin itu dianggap yang lebih maslahat, misalnya seperti itu. Ya, kita berhusnuzon saja bahwa ya masing-masing kepingin berkontribusi untuk memajukan daerahnya tersebut. Maka kita mensupportnya dengan ya melihat mana yang kira-kira lebih aslah, lebih maslahat untuk daerah tersebut, ya, terkait progres, ya. Artinya seorang pejabat publik itu sesungguhnya ketika menjabat di periode pertama, kedua, dan seterusnya itu bagian dari investasi politik. Artinya kalau periode pertamanya itu kok ngopeni terhadap konstituen, ya mau tidak mau orang akan memilih lagi. Kalau kemudian tidak terlalu ngopeni, maka kemudian orang akan beralih pilihannya. Maka itu sebuah pilihan dari seorang yang ditunjuk sebagai pejabat, ngopeni tidak terhadap masyarakatnya. Itu maka terkait profil pimpinan dengan plus minusnya masing-masing, itu
terserah Anda untuk menentukan pilihan, tentunya mana yang paling baik menurut panjenengan, yaitu mufawwad ilaikum ya. Terserah panjenengan ya, dengan berbagai macam pertimbangan itu ya. Begitu Ibu, semoga terpilih ya pemimpin yang paling maslahat untuk daerah panjenengan semua ya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Monggo moderator lanjut. Ya, terima kasih Abah. Monggo jemaah selanjutnya ada yang bertanya lagi. Jamaahnya sudah sudah mampu semua, Bah. Sudah pinter, sudah insya Allah mudah-mudahan dapat ilmu yang bisa memahami, Bah, paham. Nggak ada yang bertanya dan nggak bisa buka mood, Bah. Saya banyak yang mau ditanyakan. Ya. terkait gitu ya, Bah. Bu Aminah gimana ini? Kalau nggak ada itu Bu Aminah ngomong lagi. Ya Bunda, monggo kalau Bunda masih ada yang perlu ditanyakan. Ya jamaahnya sudah sibuk semua. Waktunya masih ada jamaah, monggo dibuka moodnya. Monggo Bunda lanjut aja, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk. Saya Arina Atah mau bertanya. Ada yang bilang kalau kita bersolawat waktu Mahlul Qiyam itu Rasulullah datang apa saat itu aja atau setiap kali kita salawat Abah? Ngapunten. Matur suwun penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Abah dimohonkan jawabannya. Kita bisa melihat di salah satu redaksi Maulid itu biasanya ada itu di berjanji nasar atau di berjanji nazom ada lafadznya gimana ya? Sebentar ya. Wa qadis tahsana. Mana ya? Ya artinya sebentar. Wa qadis tahsanal qiyama inda zikri maulidihi. Sebentar. Wa qadis tahsana wa qadis tahsanal qiyama inda zikri maulidihi lahu riwayatin wa rawiyah. Itu di apa namanya? Di Maulid Al-Barzanji. Nah ini. Hadza wa qad istahsana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dawu riwayatin wa rawiyah fadhuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Wa qad istahsana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarif, dan dianggap baik berdiri ketika maulid itu
dikisahkan menurut para imam yang memiliki riwayat dan pendapat. Fatuba, maka beruntung sekali bagi orang yang mengagungkan Rasulullah, itu menjadi puncak tujuannya ya. Artinya kalau tadi disebutkan bahwa biasanya ketika mahalul qiyam orang kemudian berdiri itu dengan membayangkan syakhsiyah atau kepribadian Rasulullah hadir di antara kita, sehingga kita dengan penuh penghormatan membaca mahalul qiyam tersebut. Pertanyaannya, apakah hanya ketika mahalul qiyam, apakah ketika kita membaca sholawat? Ya, artinya akan lebih khusyuk ketika kita membayangkan syakhsiyah Rasulullah itu hadir di antara kita, baik itu ketika mahalul qiyam ataupun ketika kita membaca sholawat ya. Sehingga kita bisa lebih khusyuk ya. Karena jelas bahwa sholawat itu adalah perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka solawatnya Allah dengan cara memberi rahmat, memberi keselamatan. Dari malaikat memohonkan rahmat, memohonkan keselamatan. Untuk Rasulullah dimintakan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, hendaknya engkau bersolawat salam kepada Rasulullah. Maka salawat ini memang perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyran. Barang siapa membaca salawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Kemudian juga Rasulullah bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat duduknya bareng saya esok di surga di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Itulah keutamaan membaca sholawat. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Abah menambahi masalah. Menambahi itu nggih Abah. Kita kadang mau bersolawat itu kita mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulillah. Ngoten niku lek merinding niku napa nggih tersalur kalih roh Nabi Muhammad ngoten nggih. Mohon penjelasannya Bapak. Ya itu tadi bahwa kita penting untuk menghadirkan kepribadian Rasulullah seakan-akan berada di depan kita supaya kita tambah khusyuk dalam bersolawat, tambah khusyuk dalam berdoa. Sehingga harapannya ketika sholawat itu menjadi media untuk kita bertawasul dalam berdoa kepada Allah, harapannya lebih mudah untuk diijabahi. Maka biasanya redaksi doa itu bismillah, hamdalah, sholawat, salam, kemudian konten atau isi doa, kemudian ditutup dengan hamdalah dan juga sholawat ya. Itu untuk agar apa yang menjadi doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo Abah, saya mau bertanya Abah, mungkin ini agak melenceng. Yang mau saya tanyakan itu apa makna dari sirullah dan nurullah yang diterapkan pada tubuh Abah, karena saya mendapat ijazah tersebut dan nggak boleh dipertanyakan pada yang memberi ijazah. Mohon penjelasannya Abah, matur nembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir itu artinya rahasia dari Allah.
Nur artinya cahaya dari Allah. Ya, artinya dengan kita mengamalkan doa itu harapannya Allah memberikan asror, rahasia-rahasia dari Allah dan juga nur dari Allah sehingga kita semakin terang ya jalan yang kita tempuh ya, atau apa yang menjadi cita-cita dan harapan menjadi diijabahi oleh Allah dengan berkah nur cahaya dari Allah, dengan berkah sir rahasia dari Allah. Begitu Ibu ya, artinya mungkin ada faedah-faedah yang didapatkan dengan mengamalkan hal tersebut. Ya, gitu. Misalnya apa keterangannya? Kamu kalau zikir dengan ini nanti begini bisa seperti itu. Itu ya banyak sih yang saya dapatkan dari zikir seperti itu, Abah, karena kan zikirnya itu nggak biasa, itu harus mengelilingi, ada gerakan yang di tubuh yang dizikirkan gitu. Jadi ada titik tertentu untuk zikir itu. Jadi menghadirkan Allah itu di dalam tubuh itu ada 7 titik kalau nggak salah itu, Abah. Jadi itu kita benar-benar husuk, itu merasa ada cahaya yang datang kepada diri kita. Memang itu yang saya rasakan saat zikir seperti itu, Abah. Oh, kalau 7 titik itu biasanya amalan-amalan tarekat itu. Latoif, ada latifatul siri, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul ruh, gitu kan? Latifah itu hal yang lembut ya, biasanya berada di bawah susu, 2 jari di bawah, kemudian di atasnya sebelah kanan, terus kemudian di bawah ulu hati, kemudian di kepala, kemudian di seluruh tubuh. Nah, itu biasanya tarekat Naksabandiyah yang mengajarkan zikir seperti itu. Misalnya merutinkan membaca Allah, Allah, Allah. Harapannya apa? Harapannya agar ya sepanjang hayat senantiasa berzikir kepada Allah dan merasa kehadiran Allah ya. Jadi la taqumu sa'ah hatta la takuna 'alal wajhil ardi man qala Allah 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 Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama di muka bumi ini masih ada orang yang mau berzikir dengan lafaz Allah 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 Allah, begitu. Maka biasanya para sufi senantiasa mengisi setiap hembusan nafasnya dengan zikir Allah, 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 Allah. Sehingga setiap hembusan nafasnya itu bernilai zikir, bernilai ibadah. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Matur nuwun nuwun Abah, barakallahu ilmunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bu waktunya? Satu lagi Pak tadi. Ini Pak. Ada fenomena lagi Mbak, tapi ini tentang anak atau anak umum yang usianya mungkin di usia 12 ke atas sebelum dewasa sungguhan. Ini yang terjadi nggih Mbak, kalau anak yang sekolah di SMP atau SMA itu tidak begitu terpengaruh dengan ini. Yang saya lihat ya Pak, ya ini kan baru-baru saja Maulidan itu kan ada cuti 4 hari, ada yang seminggu di rumah ya Pak. Karena kalau di rumah ini kan anak santri ini kan bisa pegang HP ya Pak. Dan mungkin kalau laki-laki itu mau cukur rambut dan sebagainya, itu akan hilang. Yang peraturan di pesantren itu kayaknya saya melihat ya Pak, itu tidak diterapkan gitu Bah. Nah, kami sebagai orang tua gitu Bah, atau mungkin punya ponakan, punya cucu dan sebagainya. Ini miris Bah, kalau dulu santri itu kan pulang salaman gitu Bah. Dan pulang mungkin mau berangkat disanguni, tapi ya tetap kami insya Allah kalau untuk nyanguni, karena anak yang mau nuntut ilmu itu hanyalah Allah yang memberikan berkah. Nah ini bagaimana kami sebagai orang tua, apakah ini harus menyampaikan kepada tempat beliau nyantri Bah.
Karena ini pastinya yang ini apa bah, kan pegang HP ya bah. Kalau di pesantren kan ada peraturan-peraturan. Mungkin karena mungkin ilmunya ini belum begitu menyerap dan belum diterapkan ya bah. Ini sudah saya karena sudah berapa tahun di sini ya bah. Kalau nggak salah udah cuti-cuti santri itu saya melihat karena tidak semua di sini itu bah. Makanya saya ingin juga saudara-saudari kami itu putra-putrinya lulus SD langsung ke pesantren begitu bah, karena pesantren itu bagi kami walaupun saya tidak pernah nyantri bah, bagi kami itu tempat yang memang terdidik gitu bah, tapi setelah mereka pulang betul-betul berhasil seperti yang guru-guru ajarkan atau peraturan-peraturan yang ada di pesantren mereka bisa menerapkan. Tapi kenyataannya karena pulang dengan teman yang lama dan juga dengan pergaulan yang seperti sekarang, gitu, dengannya adanya HP dia berkumpul lagi dengan temannya. Nah ini pas sulitnya, bah, dia itu tidak mau nyantri lagi, bah. Nah itu apakah cuman cukup dengan berdoa? Apakah orang tua itu hanya cukup dengan sujud? Kalau sudah ditegur dengan lisan mungkin secara ini sudah nih bah. Nah mohon maaf bah, solusinya apakah kami harus hadir di pesantren kepada guru-guru pendidiknya atau memang siapa yang disegani? Mohon solusinya bah, karena ini terjadi pada lingkungan saya juga. Terima kasih dan mungkin banyak juga nggih anak-anak kami yang dididik di pesantren, semoga sehat walafiat, mendapat ilmu yang barokah, tentunya begitu bah. Nah tapi ya itu tadi terjadi yang kadang karena diberikan kebebasan oleh orang tuanya begini bah, orang tua itu kadang ini biarkanlah yuk karena itu kan pulang cuma sebentar kayak gitu bah. Bunda. Oke, terima kasih, monggo bah, terima kasih untuk kami tunggu jawabannya. Masing-masing pesantren itu punya kebijakan berbeda-beda terkait penggunaan HP itu. Ada yang sangat streng sekali, misalnya anak-anak tidak boleh membawa HP kecuali orang-orang yang mendapat izin, misalnya pengurus ya, untuk komunikasi dengan orang tua ya. Kemudian juga ada pesantren yang membolehkan membawa HP, misalnya untuk pesantren mahasiswa yang dianggap anak-anaknya sudah lebih dewasa dalam penggunaannya ya. Yang terpenting tidak melakukan pelanggaran berat ya. Kemudian anak yang mondok pulang berteman dengan teman yang lain, pegang HP, kemudian nilai-nilai kepesantrenannya menjadi hilang ya. Maka memang mondok itu perlu yang namanya tulus zaman. Tulus zaman itu artinya waktunya yang lama ya. Sehingga waktu yang lama itu harapannya terjadi internalisasi nilai. Artinya nilai-nilai yang ada di pesantren itu betul-betul merasuk dalam diri siswa itu. Sehingga di pesantren ataupun di rumah aktivitasnya akan tetap sama. Tapi kalau kemudian mondoknya tidak lama, nilai-nilai internalisasi nilai pesantren belum terlalu meresap kepada siswa, pulang menemukan kondisi teman yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, bisa jadi akan menjadi rusak kembali. Makanya istilah Jawa itu kalangan dan galangan itu kadang menang kalangan ya. Artinya galangan itu didikan, kalangan itu lingkungan pertemanan, sesuatu yang sudah dididik dalam waktu lama kadang karena lingkungan pertemanan yang tidak baik bisa menjadi rusak hasil didikan yang sudah lama tersebut. Maka dari itu kalau sudut pandang orang tua ya kita harus selalu mengawasi dan selektif terhadap pergaulan anak. Kalau dari sudut pandang anak ya perlu waktu yang lama ya untuk kemudian berada di pesantren. Tapi kalaupun tidak lama misalnya, ya prinsipnya
Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak ditemukan kesemuanya, minimal tidak ditinggalkan sama sekali. Minimal misalnya nilai-nilai yang didapatkan, urusan sholatnya menjadi terjaga, tidak leren diupra-upra dulu dan seterusnya. Tetap ada nilai manfaat yang bisa dipetik walaupun tidak lama ya, dibanding yang tidak di pesantren misalnya seperti itu. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Mbak. Monggo Bu Darti. Ya Bunda, apa dimohon doanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma utuf bina fi taysiri kulli asir fa'ina taysira kulli asir alaika yasir. Nas'aluka al-yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa la tadurahum wa afikum li ta'atika wa ta'ati rasulika wa rizqna bi rahmatika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin biadadi anwari rizqi wal futuhati abasit alladhi absutu rizqa lima yasha absut alina rizqan wasi'an min kulli jihad min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha ulumana dunyan wa tukrimuna biha bisada wal karamah wa tuksiru biha ashabana asbana wa diafana tarzuqana Allahumma tamama rahmatika wa tamama ni'matika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa barik ala adada ma'akhlaqka wa rasulika Ta'ala untuk syarifil khalaiq ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.